Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahtiar. Nomor induk mahasiswa saya 240011392309700538. Saya mahasiswa Prodi PPG Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan dan Profesi Guru, Universitas Negeri Surabaya, akan membuat video pembelajaran dengan materi rangkaian listrik. Saya mohon kepada Bapak Ibu penilai untuk memberi saran atau masukan agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar adik-adik semua? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Siap belajar IPA? Sudah. Oke, kalau siap belajar, kita berdoa dulu biar dimudahkan dan dilancarkan pada pagi hari ini. Satu orang pimpin doanya. Silakan Sahara. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Telah selesai. Oke, sudah berdoa, berarti kita sudah siap belajar, sudah dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, biar kalian diberikan kecerdasan, diberikan kepintaran untuk menerima materi-materi pada pagi hari ini. Semangat ya? Semangat. Oke, yang laki-laki topinya dibuka dulu, duduk yang rapi, kita mulai belajar. Oke. Kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional untuk atau sebagai rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia. Bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Semuanya berdiri. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke ya. Hafal semuanya kan? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sekali lagi. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru absen dulu ya. Yang tidak hadir pada pagi hari ini siapa? Hadir semua? Ya. Berarti nggak ada yang sakit ya? Nggak ada yang izin. Berarti kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Jadi jaga kesehatan kalian karena sekarang cuaca lagi ekstrim, kadang panas, kadang hujan. Jadi jangan terlalu minum es. Tidur yang tepat waktu, jangan terlalu bermain HP, biar kondisi atau kesehatan kalian tetap baik. Bisa difahami ya? Bisa. Oke. Karena kalian keadaannya sudah baik-baik saja. Nah, sekarang Pak Guru mau tunjukin satu video untuk membuka aura positifnya kalian. Jadi jangan buang aura-aura negatifnya, ya.
Oke, lihat dulu videonya. Ini ada anak kecil yang memberikan aura positif. Oke, jadi I can do negative vibes. Jadi harus selalu buang aura-aura negatif. Kita harus berpikir positif, positif, dan positif. Bisa? Bisa. Oke, coba pejamkan mata kalian sebentar. Ya, pejamkan. Kita buang aura-aura negatifnya. Kita ambil aura-aura positifnya. Positif, positif, positif. Oke, buka mata kalian. Oke, ya. Oke, sekarang kalian masuk menggunakan handphone kalian. Masuk ke aplikasi Mentimeter. Pak Guru mau cek keadaan kalian. Bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Silahkan masuk di aplikasi Mentimeter. Tulis saja di Google, tulis Mentimeter. Oke. Bentar, ini layarnya ngeblank. Sudah masuk semua? Sudah. Oke. Pak Guru tanya, bagaimana perasaan kalian pagi ini? Kalian masukkan kode yang di atas ini, 24299144 ini. Masukkan kodenya, join, tulis perasaan kalian pada pagi hari ini. Senang, sedih, bahagia, senyum, ketawa, lapar, tulis saja sesuka kalian. Pak Guru mau tahu perasaan kalian. Nanti akan muncul di bawah sini. Silakan langsung join terus tulis perasaan kalian. Bisa nggak? Bisa tidak? Tulis passwordnya. 3429944. Ya, tulis di sini. Enter. Ayo, langsung yang sudah langsung tulis perasaan kalian. Ayo Adin sudah. Aldin, langsung ditulis perasaannya. Tulis perasaan Adin sekarang. Enter kodenya dulu. Berapa sana? Kodenya 24299144. 24299144. Ayo langsung ditulis, satu orang. Belum ada yang masuk ini? Sudah, langsung ditulis di sini. Nanti langsung klik submit. Sudah? Klik submit. Nah, gembira, senang, kesal, ada yang bahagia. Ayo, ada lagi? Yang bisa masuk? Ada yang loading ya? Oke, langsung di submit aja. Tulis di sini, langsung di submit. Tulis perasaan kalian. Ada yang gembira, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang kesal. Ada yang nggak jadi? Yang nggak jadi mana? Angkat tangan. Oke, perasaannya kamu hari ini gimana? Senang. Ada lagi? Bahagia. Ada lagi? Senang. Ada lagi? Ada yang sedih? Senang juga. Terus? Senang semua kayaknya ini ya. Oke, berarti yang jadi cuma 1, 2, 3, 4. Gak apa-apa, tepuk tangan dulu. Oke, jadi Pak Guru sudah tahu kondisi kalian pada pagi hari ini gimana perasaannya. Perasaan hati kalian, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang kesal katanya. Oke, nggak apa-apa. Kita buat kalian senang dulu. Kalau kalian senang di kelasnya Pak Guru, berarti otomatis nanti terima materi juga kalian akan senang.
Kalian tahu lagu apa yang kemarin tuh yang kita sebelum-sebelumnya sudah pernah buat ice breaking? Ya. Kalau kau senang hati atau kalau kau suka hati itu ya. Kita buat sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Sekali lagi, kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke, mantap. Sekarang kita masuk ke materi. Kalian perasaannya sudah senang, HP-nya ditutup dulu. Pak Guru mau review materi yang kemarin-kemarin dulu. Oke. Materi sebelumnya kita sudah bahas tentang listrik dinamis, apa itu listrik. Kita sudah bahas komponen-komponennya, kita sudah bahas. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya ulang. Benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Ya, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik di rumah kalian? Ya, Fahrul? Kipas angin. Ada lagi? Setrika. AC. TV. Rice cooker. Lampu. HP. Kulkas. Ada lagi? Ya, dan masih banyak yang lainnya ya. Oke, benar semua. Tepuk tangan. Berarti kalian masih ingat benda-benda apa saja yang di rumah kalian yang menggunakan listrik. Di sini juga banyak benda-benda yang menggunakan listrik. Oke. Terus, berikutnya. Apa saja sih komponen-komponen listrik? Komponen yang kemarin sudah dibahas, apa saja komponen-komponen listrik? Ada? Colokan. Kemudian ada apa lagi? Kabel. Apa lagi? Saklar. Stop kontak. Oke, boleh. Apa lagi? Itu yang nyala-nyala. Lampu, benar sekali. Itu ya. Itu salah satu atau beberapa dari komponen-komponen listrik. Kemudian ada baterai, ada aki ya. Itu yang akan menghasilkan sumber listrik. Bisa difahami sampai sini? Bisa. Berarti masih ingat materi yang kemarin kan? Masih. Oke, jangan dilupa-lupa. Berikutnya. Apakah kalian pernah menyalakan lampu atau kipas angin di rumah kalian? Pernah. Yang di rumahnya nggak ada lampu siapa? Nggak ada. Ada semua ya? Ya. Kalau kipas angin mungkin ada yang nggak ada, tapi kalau lampu pasti ada, ya kan? Oke, berikut. Mengapa alat-alat itu berfungsi ketika menekan saklar atau mencolokkan pada stop kontak? Karena adanya arus listrik. Ya, karena adanya arus listrik. Iya, karena ada tombol on off-nya di saklar. Ada lagi? Ada lagi? Ya, apa lagi? Karena ada aliran listrik dari kabel. Oh ya, karena ada aliran listrik dari kabel. Oke, benar semuanya ya. Ada arus listrik, ada listrik yang bergerak dari kabel. Kemudian ada apa lagi tadi, Vivi? Ada tombol on off di saklar ya. Itu yang menyebabkan lampu atau kipas angin bisa menyala dan benda-benda lain bisa menyala. Kalau saklarnya nggak di on offin, berarti nggak nyala. Ya. Kalau kabelnya nggak ada listriknya, berarti nggak nyala. Kalau nggak ada arus listriknya, berarti nggak nyala. Ya? Oke, mantap. Berikutnya, kalian bisa lihat di sini ada kulkas, ada komputer, ada colokan. Ini yang warna merah sama hijau ini kabel, ada PLN atau listriknya. Ya. Nah, sekarang yang Pak Guru mau tanyakan. Apa yang akan terbentuk jika komponen listrik ini saling terhubung? Jadi kalau terhubung satu dengan yang lain, apa yang akan terjadi? Nah, Fahrul. Karena ada rangkaian. Apa lagi? Karena akan aktif. Mendingin. Iya, karena akan mendingin kulkasnya. Boleh. Iya, akan berfungsi. Akan terhubung. Oke, benar. Semuanya benar. Ya. Jadi kalau kabel ini saling terhubung dengan komponen-komponen lain, dia akan menjadi satu rangkaian yang seperti tadi dibilang sama Fahrul. Rangkaian apa?
Ya, rangkaian listrik. Karena kita mau belajar listrik berarti akan membentuk suatu rangkaian listrik. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Ya, sudah pernah lihat rangkaian listrik belum? Sudah. Sudah tahu rangkaian listrik belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Habis ini Pak Guru jelasin. Nanti sama kalian nonton video biar jelas rangkaian listrik itu apa sih? Gitu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya adik-adik semua, adik-adik bisa tahu atau bisa menjelaskan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi rangkaian, ada seri, ada paralel. Sebentar baru jelaskan. Yang kedua, kalian bisa membuat rangkaian seri dan paralel dengan bantuan virtual pet simulasi. Jadi sebelumnya Pak Guru sudah kasih tahu bahwa hari ini kita mau praktek buat rangkaian dengan pet simulasi. Kenapa Pak Guru nggak bikin pakai kabel, pakai baterai, atau pakai colokin di listrik? Jangan sampai kalian kesetrum, ya. Jangan sampai kalian kesetrum, nanti kenapa-napa Pak Guru yang disalahin. Jadi kita buat pakai simulasi, pakai jaringan, dibuat di HP. Sama saja dengan yang aslinya nanti kalau sudah SMA, kalian buat dengan yang sungguh-sungguh pakai kabel, pakai baterai, pakai lampu, pakai saklar. Kita sekarang buat dengan pet simulasi dulu. Bagaimana caranya? Sebentar kita langsung praktek. Oke, pada listrik dinamis, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pengantar listrik dan komponen listrik. Sekarang kita bahas tentang rangkaian listrik ya. Dan berikut-berikutnya ini ada materi lagi. Nanti terakhir baru Pak Guru kasih tahu materi apa yang akan minggu depan. Jadi sekarang kita fokus pada rangkaian listriknya terlebih dahulu. Rangkaian listrik itu suatu komponen yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. Contohnya, baterai disambung dengan kabel, kemudian ada lampunya, nanti lampunya akan nyala. Terus listrik, colokan disambung dengan kabel ke HP, nanti HP-nya akan nyala. Itu suatu rangkaian. Bahkan handphone yang kalian pakai, itu juga ada rangkaiannya di dalam. Ada rangkaian listriknya yang ada di dalam. PowerPoint yang dipakai ini juga ada. Ini Pak Guru yang pakai juga ada. Semua benda yang kalian pakai yang menggunakan listrik pasti ada namanya rangkaian listrik, ya. Oke. Rangkaian listrik terbagi menjadi dua. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, ya. Rangkaian apa? Rangkaian seri dan rangkaian paralel, ya. Jangan sampai lupa, ada dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Terus selain itu nggak ada lagi, Pak? Ada rangkaian terbuka, rangkaian tertutup, ada juga rangkaian gabungan. Tapi kita fokus dulu, kalian di SMP, kita belajar dulu rangkaian seri dan rangkaian paralelnya, ya. Oke, rangkaian seri, itu seperti apa sih? Nah, nanti kalian lihat video, dijelaskan penjelasannya. Pak Guru hanya ambil garis-garis besarnya saja. Yang pertama, perhatikan yang sebelah sini. Penerapan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada gambar apa di atas? Ya, ada gambar senter. Senter itu masuk pada rangkaian seri. Kemudian di bawahnya ada apa? Lampu hias. Ya, lampu hias atau lampu tumbler. Kalian tahu lampu tumbler yang biasa taruh di kamar atau di pohon Natal, ya? Itu juga menggunakan rangkaian seri. Kenapa? Ada yang tahu? Oke, nanti baru dijawab, ya. Oke, lanjut. Yang rangkaian paralel, ada gambar apa nih di atas? Lampu lalu lintas. Kalau di kota-kota sana ada yang namanya lampu lalu lintas. Kalau kita di sini nggak ada. Tapi kalian sudah pernah lihat kan lampu lalu lintas? Ya. Dia nyalanya secara bergantian. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Nah, ini menggunakan rangkaian paralel. Kemudian yang di bawah ada apa? Ada komputer, laptop, HP. Itu juga menggunakan rangkaian paralel. Oke, sudah kebayang belum? Ih, kenapa yang di sini paralel, tadi yang di sini kenapa seri? Sudah ada bayangan belum? Sudah, pasti sudah ada bayangan sedikit dan bertanya-tanya kenapa senter itu paralel, kenapa lampu lalu lintas itu senter itu seri, kenapa yang lalu lintas itu paralel. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang Pak Guru tanya juga, di rumah kalian kira-kira menggunakan rangkaian apa ya? Pasti kan di atas plafon nih ya, kalau yang pakai plafon atau enggak pastinya kan semuanya ada listrik. Itu kira-kira menggunakan rangkaian apa saja. Sedangkan di rumah itu di kamar ada lampu, di dapur ada lampu, di kamar mandi ada lampu, di luar ada lampu ya. Kira-kira menggunakan rangkaian apa? Nah, yang Pak Guru tanyakan, bagaimana cara membuat rangkaian listrik yang efektif di rumah?
Yang kedua, menurut kalian apa perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Nah, kalau dibentuk, rangkaian contohnya seperti ini nih. Ada lampu, ada kabel yang hitam ini, ada baterai, ada saklar. Di rumah kalian ada lampu? Ada. Kabelnya ada? Ada. Listrik PLN-nya ada? Ada. Ada. Itu sudah membentuk satu rangkaian. Nah, kira-kira rangkaiannya apa? Ada yang tahu? Ada. Apa? Ya, paralel. Ada yang seri? Ada. Ada, pasti ada. Ada yang seri, ada yang paralel. Nanti kita bahas ya. Oke, sekarang kalian nonton video ini dulu. Sama kakak ini dari ruang guru akan dijelasin lebih detail. Apa itu rangkaian seri dan apa itu rangkaian paralel. Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Kak Evira. Kali ini aku akan membawakan informasi menarik yang akan menambah wawasan dan semangat belajar kamu. Dimana lagi kalau bukan di Ruang Guru Update. Topik yang akan dibahas kali ini tentang rangkaian listrik. Semua topik ini bisa kamu jadikan bekal konsep dasar dan pelengkap wawasan kamu ya. Mau tahu lebih detailnya? Yuk masuk ke pembahasan. Materi ini bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi kita, sebab setiap hari kita berhubungan dengan rangkaian listrik. Misalnya, lampu yang kita gunakan sebagai penerangan mendapatkan arus melalui rangkaian listrik. Bahkan komputer atau laptop atau smartphone yang kalian gunakan untuk membaca materi ini terdiri dari rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Materi pertama adalah rangkaian seri. Ayo, siapa yang masih suka mainan lampu? Zaman sekarang kalau udah ngomongin lampu hias, pasti langsung kebayang jenis lampu yang satu ini deh. Lampu tumbler. Tahu nggak sih, ternyata lampu tumbler disusun dengan rangkaian seri. Kira-kira kenapa ya? Rangkaian seri ini adalah rangkaian listrik yang paling sederhana, karena arus listrik mengalir hanya pada satu jalur aja. Sekarang bayangkan, kalau kamu harus mematikan atau menyalakan lampu tumbler semuanya satu persatu. Bisa-bisa gempor di tangan kamu. Selain bentuk rangkaian yang sederhana, rangkaian seri ini juga membutuhkan kabel yang lebih sedikit sehingga lebih murah. Kekurangan menggunakan rangkaian seri yaitu boros listrik. Nyala lampu tidak stabil jika semakin banyak lampu yang digunakan. Dan jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan terputus. 2. Rangkaian paralel. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya kalau PLN mematikan listrik di wilayah A, maka belum tentu di wilayah B akan mati juga? Padahal kan sumber listrik PLN sama. Nah, hal ini dikarenakan PLN menggunakan rangkaian listrik paralel. Tujuannya untuk apa sih? Kenapa nggak gunain yang seri aja? Karena rangkaian listrik paralel disusun atau dihubungkan secara sejajar atau bercabang, yang artinya rangkaian ini bisa membagi arus. Tujuan PLN menggunakan rangkaian paralel, jika ada masalah listrik di wilayah A, maka wilayah B tidak harus mati listriknya. Begitu juga di rumah. Biasanya instalasi lampu di rumah menerapkan sistem satu saklar untuk satu lampu. Karena jika sudah tidak dibutuhkan, lampu tersebut bisa dimatikan. Kebayang nggak sih kalau di rumah kamu menggunakan rangkaian seri? Pasti ketika dipencet satu saklar, maka lampu satu rumah akan menyala dan begitu sebaliknya. Tentunya ini boros banget. Jika kamu menggunakan rangkaian paralel, maka lampu akan menyala dengan terang karena hambatannya kecil. Namun rangkaian paralel ini susunannya lebih rumit dan membutuhkan banyak kabel. Nah, setelah kamu mendengar penjelasanku mengenai rangkaian seri dan paralel, menurut kamu lebih efektif yang mana? Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi mengenai materi ini, kamu dapat pelajari di pelajaran fisika kelas 12 semester 1. Penjelasan yang udah aku sampaikan tadi bisa jadi bekal kamu untuk melangkah lebih lanjut memahami materi ini. Dan masih banyak lagi materi lebih lanjut mengenai rangkaian listrik yang bisa kamu pelajari seperti rangkaian listrik terbuka, rangkaian listrik tertutup, dan hambatan listrik. Oke, jadi kakak tadi sudah jelaskan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi nanti lebih detailnya atau lebih banyaknya nanti kalian akan belajar di SMA.
Coba kira-kira tadi sudah dengar kakak itu bilang kalau lampu tumbler kenapa harus pakai rangkaian seri? Karena kenapa? Kenapa? Karena kalau mau matikan satu-satu akan lama. Jadi mereka pakai rangkaian seri yang satu saklar, dimatikan dan selesai. Begitu juga dengan paralel. Kenapa PLN menggunakan rangkaian paralel? Ya karena tempatnya beda-beda. Ya, jadi kalau tempat satu mati, tempat satu nggak mati, tempat satu mati, tempat satu nggak mati. Itu PLN kenapa pakai yang paralel. Jadi lebih efektif yang paralel dibandingkan yang seri. Oh tadi kakak bilang kalau di rumah kira-kira pakai paralel atau pakai seri? Paralel. Ya, pakai paralel. Kenapa? Biar hemat listrik. Kalau mau dimatikan yang lampu depannya saja atau di lampu tengahnya saja atau di lampu di belakang di dapurnya saja, biar lebih hemat listrik. Nah, sekarang tugas kalian buat kelompok, kemudian rancang itu yang namanya rangkaian listrik. Kalian rancang rangkaian seri dan rangkaian paralel menggunakan PET simulasi. Jadi sudah ada LKPD, nanti Pak Guru bagikan per kelompok. Kelompoknya pakai kelompok yang kemarin. Bisa? Oke, silakan buat kelompok, persiapkan nanti Pak Guru bagikan LKPD-nya. Silakan, ayo langsung dibuat kelompoknya. Yang itu mejanya ditaruh belakang aja. Kamu gabung di sini. Safjun. Gak ada yang membelakangi Pak Guru ya. Di sini sudah. Oke, ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik atau lembar kerjanya kalian yang kalian harus kerjakan ya. Setiap kelompok mendapatkan 1 LKPD. Kelompok lampu kemarin mana? Oke, ini. Kelompok saklar. Kelompok kabel. Oke, kelompok kabel. Kelompok baterai. Silakan dikerjakan, dibaca. Kalau yang ada yang tidak difahami, nanti langsung tanyakan ke Pak Guru, ya. Silakan kerja kelompok, kerja sama-sama, namanya kerja kelompok, kerja sama-sama. Ada yang bagian gambar, ada yang bagian rancang, nanti ada yang presentasi. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Kemudian ada satu kelompok yang bertugas untuk merancang. Kalian langsung buka Google, masuk di Google, tulis saja PET simulasi. Nanti langsung rangkai di rangkaian DC-nya ya. Oke, nanti sampai tampilan seperti ini untuk kalian rangkaian. Silakan pakai HP-nya 1 orang aja. Yang ini ya. Pilih simulasi, pilih fisika. Kemudian pilih yang DC. Sudah? Pakai HP-nya siapa? Ya, sudah. Oke, langsung dirancang. Ada yang gambar, ada yang kerjakan di belakang. Jadi dirancang dulu, kemudian digambar seperti apa, atau kalian gambar dulu boleh, kemudian kalian rancang di sini, nanti kemudian gambar di situ. Gambar di cakaran dulu, ya. Kemudian rangkai, kemudian gambar di LKPD-nya. Nanti di screenshot kirim ke Pak Guru per kelompok. Nanti kita presentasi, tampilkan hasil kalian. Oke, ini ya. Ini menggunakan lampunya 2, kabelnya secukupnya, saklarnya 2, baterainya 1. Ini seperti ini. Kalian dibaca. Kemudian nanti kalian gambar di bagian sini. Ini rangkaian seri, ini ada tulisannya. Rangkaian seri, kemudian rangkaian paralel ya. Rangkaian seri kalian baca di sini, screenshot layar HP yang sudah terbentuk rangkaian. Kemudian amati
kedua lampu pada rangkaian seri menyalanya terang atau redup. Nah, nanti amati di sini dia terang atau redup. Terus lepaskan salah satu lampu. Jadi satunya lampu dilepaskan, amati apa yang terjadi pada lampu sebelahnya. Lampu yang ini dilepaskan, lampu yang sebelahnya apa yang terjadi nanti. Tuh, kemudian putuskan saklar, amati apa yang terjadi pada lampu. Terus kirimkan hasil screenshotnya kepada Pak Guru. Di WA-nya Pak Guru kirim aja di grup, ya. Kirim di grup, nanti di grup Pak Guru tampilin di sana seperti apa hasil dari rangkaiannya kalian. Begitu juga dengan yang paralel. Bisa? Oke, silahkan. Yang ini, oh sudah mulai rangkai. Oke. Cakarannya sudah? Coba deh Pak Guru lihat cakarannya. Oke. Ini yang seri, ini yang paralel ya. Oke, nanti ada yang gambar di sini ya. Ini kan masih cakaran, kalian gambar di sini kemudian dirangkai. Yang ini pakai HP-nya siapa? Ya, pakai HP-nya Sila. Kalau yang lain mau ikut rangkai nggak apa-apa, pakai aja. Rangkai-rangkai aja nggak apa-apa. Waktunya 15 menit ya. Langsung screenshot ke Pak Guru, kirim di grup kelas saja. Di grup kelas yang IPA, kirim di situ. Nanti ditulis ini kelompok lampu, kirim yang seri dan paralel. Kemudian tulis lagi di atasnya kelompok baterai, seri dan paralel. Pak Guru tunggu di grup WA-nya. Ayo silakan dikerjakan. Yang ada yang bingung nanti ditanyakan. Ayo saling bertanya sama teman, siapa tahu teman ada yang punya ide atau teman ada yang mau rangkaiannya lain, dilihat model rangkaiannya. Tidak perlu lurus, nggak apa-apa ya. Yang penting bentuk rangkaiannya kelihatan ini seri, yang ini paralel gitu. Tidak harus lurus karena itu memang agak bengkok-bengkok itu untuk kabelnya. Kalau nanti kabel yang asli ya bisa dilurusin. Ada yang bingung? Angkat tangan aja. Oke, Pak Guru tunggu. Siapa yang kirim duluan? Silahkan. Gimana? Sudah? Pakai 2 HP boleh, yang satu paralel, yang satu seri boleh biar cepet.
Ini buat yang seri atau paralel? Paralel. Oke, langsung di screenshot kirim Pak Guru sudah. Tulis kelompok dari mana? Sudah yang ini? Ini bisa dikecilin kan? Nah, ya. Nanti di screenshot dikecilin gitu ya. Sudah? Kalau satu sudah jadi langsung kirim. Screenshot ya, kirim di Pak Guru sudah. Jaki sudah kirim? Langsung dikirim sudah. Yang sudah jadi ini kelompok mana tadi? Lampu sudah jadi yang seri atau yang paralel? Seri. Yang seri ya, langsung dikirim sudah. Oke, ini dari kelompok lampu. Ya, bukan. Oh, baterai. Oke, lanjut. Oke, baik. Yang ini dari kelompok baterai ya? Rangkaian seri baterai. Terus yang ini? Lampu, oke. Yang ini? Lampu. Yang mana yang benar? Satu. Oh, yang waktu diputusin kalian mau di screenshot lagi. Oke. Kemudian ini? Nyala. Oh iya. Oke. Lanjut. Yang kelompok lain? Belum? Yang lain kerjakan soal yang di LKPD. Yang lain bantu kerjakan soal yang di LKPD biar yang lain merancang alatnya. Ya, langsung dikirim. Yang paralel. Oh, yang seri yang menyala boleh kirim. Kenapa? Ini langsung diklik aja ini. Ayo, yang paralel belum ada yang kirim? Sudah? Kirim sudah? Langsung di WA. Sudah digambar? Sudah ya? Oke. Sudah? Yang seri sudah selesai tuh? Yang paralel. Oke, ayo. Ayo, waktu-waktu ya. Cepat sedikit. So, kan lagi bikin yang mana? Paralel? Ya, bikin yang paralel. Oke, lanjut. Dibesarin. Nah, tuh. Ini lampunya digeser. Nah, tuh sambung. Oke, lanjut. Jaki sudah? Yang seri Jaki? Mana? Ini gambarnya gimana? Oke. Baterainya mana?
Screenshot sudah. Screenshot kirim di Pak Guru. Screenshot kirim di Pak Guru. Ayo, sudah? Sudah ada kelompok yang kirim lagi? Sudah. Oh ya, ini sudah. Oke. Lanjut. Yang kelompok ini sudah, yang seri paralel sudah. Sudah. Ini kelompok kabel ya? Seri paralel sudah. Terus ini tinggal yang paralel. Oke, yang ini Tinggal paralel. Oke, lanjut. Yang ini Jeki sudah kirim? Tinggal ini buat yang paralel. Ayo buat yang paralel. Di kelompok kelas, di kelas, kelompok kelas. Gak usah ditaruh keterangan sudah Jaki, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Hah? Itu dinyalakan atau enggak? Gak apa-apa, gak nyala, gak apa-apa. Screenshot sudah. Ya, langsung screenshot kirim di WA-nya Pak Guru yang di grup ya. Sudah yang paralel? Mana Pak Guru lihat? Oke, udah mau selesai itu. Yang seri sudah dikirim? Sudah. Ini sudah? Oke, kirim. Sudah? Oke, kerjakan ini Pak Andri. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah? Sudah semua? Oke, itu dikerjakan. Nanti siap-siap yang maju pertama siapa? Kelompok 1, kelompok lampu. Oke, yang kedua? Kelompok 2 atau kelompok kabel? Kabel sudah ya? Oh, ini sudah. Oke, seurutan sudah ya. 1, 2, 3, 4 kelompok lampu, kelompok saklar, kabel, kemudian baterai. Kenapa? Iya, nanti maju semua. Jadi presentase semuanya maju di depan semua ya. Nanti satu orang yang presentase, perkenalan teman-temannya siapa, dari kelompok mana. Sudah, so kirim? Sudah, Pak. Oh, udah. Oke, siapa lagi yang belum? Sudah? Yang paralel sudah? Oh, kirim. Ya, kirim sudah. Nanti diingat-ingat ya, tadi yang ini punya siapa, soalnya ini banyak ini. Kita persiapan untuk yang kelompok 1 dulu. Kelompok 1 tadi serangkaiannya yang mana ya? Yang serinya. Yang rangkaian seri yang sudah nyala. Lihat nama atau nomor HP-nya di atas ya. Ini ya? Ini ya? Ya, rangkaian seri, rangkaian paralelnya yang ini? Oh, ini yang nyala? Ya, oke. Persiapan kelompok 1 untuk presentasi di depan.
Sudah semua? Sudah? Kelompok baterai sudah? Kelompok saklar sudah? Sudah. Kabel sudah? Oke, sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu. Kita fokuskan lagi. Ya. Kalian tahu tepuk wow? Oke, jadi nanti yang kelompoknya paling bagus akan mendapatkan tepuk wow dari teman-teman semuanya. Kalau yang presentasinya bagus, hasil rangkaiannya bagus ya. Oke, kita sama-sama dulu. Kalian, Pak Guru mau tes. Kalian masih ingat nggak tepuk wow? Kayak bagaimana? Sama-sama ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, mantap. Oke, Pak Guru persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan bersama kelompoknya, presentasikan hasil rangkaiannya, kemudian jelaskan ke teman-teman rangkaian seri itu seperti apa, hasilnya seperti apa, menggunakan lampu berapa, nyala atau tidak. Ayo silakan di sini, di atas, di depan layar langsung. Oke, siapa yang mau presentasi? Sahara. Oke, siap. Ayo, salam, sampaikan perkenalan dulu nama-nama kelompoknya, dari kelompok mana, kemudian tunjukkan hasilnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Oke. Perkenalkan, saya dari kelompok lampu akan mempresentasikan hasil rancangan rangkaian kami. Perkenalkan, nama saya Sahara Dijegama dan di samping saya teman saya bernama Sauka, Najwa, dan Melisa. Oke. Di sini ada rangkaian seri. Ditunjuk di layar, ini ada rangkaian. Ini adalah rangkaian seri. Di sini saya menggunakan 2 lampu, 1 baterai dan 1 saklar dan kabel yang secukupnya. Ini hasil rangkaiannya. Oke, lanjut. Jika saya menekan saklar, maka lampunya akan menyala. Cahaya lampunya menyala dengan redup. Oke, terus. Jika saya mematikan saklar, maka lampunya akan mati. Dan jika saya memutuskan salah satu kabel, maka semua lampunya akan mati. Oke, lanjut yang paralel ya. Sebentar. Yang paralel tadi mana? Ini ya? Oke, ini yang paralel. Silakan, jelaskan. Yang paralel saya menggunakan 3 lampu, 1 baterai dan 3 saklar. Jika saya menyalakan saklar, maka ketiga lampunya akan menyala. Jika saya memutuskan kabel, maka kedua lampunya tetap menyala. Cahaya lampunya menyala dengan terang. Sudah? Oke, itu dia presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Oke, dibuka sesi pertanyaan. Mungkin ada yang mau tanya, silakan teman-teman yang mau tanya, silakan bertanya. Kelompok 4 mau bertanya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 4. Silakan. Berdiri. Kenapa pada rangkaian seri jika lampu pertama diputuskan lampu yang 1 ikut mati? Kenapa pada rangkaian seri jika lampu 1 diputuskan semuanya ikut mati? Rangkaian seri ya. Sebentar Pak Guru. Tunjukin rangkaian serinya kalian. Ini diputuskan 1 kabel, kenapa semuanya mati? Ini ya, ada gambarnya ya, kalian screenshot. Silakan dijawab. Karena pada rangkaian seri cuma menggunakan 1 jalur kabel sehingga listrik atau arus listrik tidak bisa bergerak ke lampu yang 1 karena putus. Oke, jadi katanya karena menggunakan 1 jalur, kalau yang 1 mati atau diputus semuanya akan putus atau akan mati. Bisa? Diterima? Oke, tepuk tangan. Oke, ditutup, kembali ke tempat, ditutup dulu.
Sekian, terima kasih dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk jempol ya. Coba sama-sama. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Oke, silakan duduk. Kita lanjut kelompok 2. Kelompoknya Mas Jaki, silakan maju. Rangkaiannya yang mana? Rangkaiannya yang mana tadi, Jaki? Ini ya. Nama-namanya di atas, perhatikan. Nadira. Ini ya. Jaki, oh ini. Oke, Jaki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak serong sana. Nggak apa-apa, nggak ketutup. Perkenalkan nama saya Abdul dan Yang keras suaranya. perkenalkan nama saya Afwan Ada Timur. Terus Saya dari kelompok sakral. saklar. Saklar. Oke, terus Di samping saya ada Febi, Sila, dan Fahrul. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. oke. Di sini ada rangkaian seri Di ya. sini ada rangkaian. Oke, teman-teman perhatikan semuanya di depan. Ini hasil rangkaiannya dari kelompok 2. Di sini ada rangkaian seri. Saya menggunakan 2 lampu, 1 sakral, 1 baterai, dan kabel secukupnya. Oke. Di rangkaian sakral, Di rangkaian seri. di rangkaian seri, lampu menyalanya redup. Hmm. Jika saya memutuskan salah satu kabel, maka lampu yang lain akan ikut mati. Mantap, teman-teman. Lanjut. Yang paralel. Yang mana? Ini ya? Bukan. Ini? Yang ini? Oke, ini yang paralel. Oke, lanjut. Di sini ada rangkaian paralel. Saya menggunakan 2 lampu, 1 kabel, dan 2 saklar 2 saklar. Oke. Terus? dan kabel secukupnya. Oke. Di rangkaian paralel, lampu menyalanya sangat terang. Oke. Ketika saya memutuskan salah satu kabelnya, lampu yang lain tidak akan mati. Oke. Sudah? Nah, Tepuk tangan buat kelompok 2 atau kelompok saklar. Dibuka pertanyaan. Teman-teman yang mau bertanya, silakan. teman-teman yang mau bertanya silakan. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 mau bertanya. Silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 atau kelompok lampu mau bertanya ke kelompok 2. Oke. Mengapa pada rangkaian paralel membutuhkan kabel lebih banyak dari rangkaian seri? Mengapa pada rangkaian paralel membutuhkan kabel yang lebih banyak dibandingkan rangkaian seri? Pertanyaannya. Karena pada rangkaian paralel bercabang dengan jalur masing-masing dan saklar masing-masing sehingga membutuhkan kabel yang cukup banyak untuk merancang rangkaian. Oke, jadi katanya kalau pada rangkaian paralel menggunakan kabel lebih banyak karena masing-masing jalur sehingga menggunakan kabel yang lebih banyak karena jalurnya bercabang-cabang. Bisa diterima? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ditutup. Ditutup dulu. Lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk jempol dulu. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol.
Bagus. Oke, silahkan duduk Mas Zaki sama teman-temannya. Oke, lanjut kelompok 3, kelompoknya Nadira. Ayo Kak Nadira maju. Silahkan dipresentasikan. Yang mana? Sebentar Pak Guru cari. Diperhatikan di layar situ ya namanya ya. Yang mana? Ini? Ini yang rangkaian paralelnya ya. Ini serinya. Oke, yang seri dulu. Silahkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Putri Fardi dan saya Dari kelompok kabel akan mempresentasikan hasil dari rangkaian kami. Teman-temannya diperkenalkan dulu. Ini namanya Mercy, Aldan, dan Aldrin. Oke, lanjut. Ya, perhatikan semuanya, ini hasil rangkaian dari kelompok 3. Dijelaskan. Menggunakan baterainya berapa? Saya menggunakan baterainya 1, lampu 2, dan sakral 1. dan kabelnya secukupnya. Oke, terus kalau lampunya 1 dimatikan gimana? Kalau lampunya 1 dimatikan, maka keduanya akan mati. Oke. Itu pada rangkaian seri. Ya. Ya, oke. Pada rangkaian paralel. Coba Aldan jelasin yang rangkaian paralel coba. Oke, Aldan. Jago kalau laki-laki masalah listrik. Sini Aldan di sini, jelasin ke teman-teman. Ini yang rangkaian paralel. Menggunakan berapa baterai, lampunya berapa, saklarnya berapa dijelasin. Suaranya yang keras menghadap ke teman-teman sana. Menggunakan 1 baterai, 2 lampu, dan 2 saklar, dan Kabelnya? kabel secukupnya. Oke. Terus kalau lampunya dimatikan bagaimana dijelasin ke teman-teman. Lampu 1 dimatikan, yang 1 tetap menyala. Lampu 1 dimatikan, lampu 1 tetap menyala yang di paralel katanya Aldan. Terus kalau saklarnya 1 dimatikan, Lampunya yang 1 akan mati. lampunya yang 1 akan mati, yang 1 akan menyala. Ya, oke. Tepuk tangan buat kelompok 3. Dibuka sesi pertanyaan. Silakan teman-teman yang mau tanya. Silakan teman-teman kalau mau bertanya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 mau bertanya tentang rangkaiannya kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisila. Saya dari kelompok saklar akan bertanya kepada kelompok 3. Kira-kira pada ruangan ini lebih baik digunakan rangkaian seri atau paralel? Oke, jadi kelompok 2 tanya, kira-kira kalau di ruangan kelas ini dirancang pakai seri atau paralel? Bagaimana menurut kelompok 3? Bagusnya pakai rangkaian seri atau rangkaian paralel? Jelaskan. Ya, Adan suruh jawab atau Aldrin jawab? Boleh? Oke, sini jawab di tengah. Jawab. Di kelas ini ya, Aldrin ya. Silakan Aldrin jawab, Aldrin. Menurut kelompok kami di ruangan ini lebih baik menggunakan rangkaian paralel. Oke. Karena membutuhkan lampu yang banyak. Karena apa? Jika menggunakan seri, maka jika lampu 1 mati akan mati semua. Oke, jadi katanya menggunakan rangkaian paralel. Kalau menggunakan seri, dikasih mati lampu 1 akan mati semua, akan mengganggu yang lain. Jadi katanya kelompok 3 menggunakan rangkaian paralel. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan ditutup presentasinya. Ayo ditutup presentasinya. Itulah tadi presentasi
Presentasi kami lebih dan kurangnya. mohon maaf. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Silakan duduk. Kasih jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Oke, yang terakhir kelompok 4 atau kelompok baterai. Silakan maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok baterai mau mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang mana ini? Namanya siapa? Siapa? Yunita. Ini ya? Ya? Oh, bukan. Yang mana? Ini ya? Yang ini tuh? Ini yang ini kan? Ya, oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Fitrianita. Di samping saya ada Vita, Tasih, Vina, dan Ajun. Terus rangkaian seri. Rangkaian ini apa? Rangkaian seri. Rangkaian seri lampunya menyala redup dan jika lampu satu dimatikan semua ikut mati. Oke. Kemudian yang rangkaian paralel langsung aja ya karena waktu. Yang paralel mana? Yang mana? Tadi dikirim nggak? Dikirim. Nggak ada ya? Nah itu Pak. Yang mana? Ini? Ini lagi? Iya. Oke, yang ini sudah. Oke, ini yang paralel. Lampu yang disusun paralel akan menyala terang. Ketika salah satu lampu dimatikan, maka yang lain tidak ikut mati. Oke. Langsung pertanyaan sudah. Apakah Langsung. teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Oh, ada. Dari kelompok 3, silakan bertanya. Kenapa pada rangkaian paralel lampunya lebih menyala terang dibandingkan rangkaian seri? Kenapa pada rangkaian paralel lebih terang dibandingkan rangkaian seri? Itu pertanyaan dari kelompok 3. Silakan dijawab. Pada rangkaian paralel arus listrik yang mengalir dibagi sesuai kebutuhan lampu. Oke. Berbeda dengan rangkaian seri, arus yang mengalir semua sehingga lampunya lebih redup. Itu dikarenakan rangkaian paralel jalurnya bercabang-cabang, berbeda dengan seri yang hanya satu jalur. Oke, jadi katanya pada rangkaian seri, ya kelompok 3, rangkaian seri arusnya tidak dibagi sehingga sama arusnya sehingga lampunya dia redup. Sedangkan rangkaian paralel dibagi sesuai dengan kemampuan lampunya berapa watt, makanya dia lebih terang nyalanya. Bisa diterima? Oke, silakan ditutup. Silakan ditutup. Lebihnya mohon maaf jika kelompok kami ada salah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompoknya, kelompok 4. Kasih jempol dulu. Ketepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Silahkan duduk. Baik, itulah hasil presentasi kalian hari ini.
semuanya sudah bisa merancang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Cukup bagus semuanya ya. Jadi sampai di sini bisa paham nggak? Bisa membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel atau tidak? Bisa. Oke, LKPD-nya ditahan dulu. Nanti habis ini dikumpul ke Pak Guru nanti nilai. Nah sekarang Pak Guru mau tes kemampuan kalian dari awal belajar tadi sampai sekarang menggunakan aplikasi PET simulasi, menggunakan aplikasi Kahoot. Nanti siapa yang menang berarti yang nilainya paling tinggi berarti dia yang dapatkan tepuk wow dari Pak Guru dan teman-teman semuanya. Bisa? Ayo buka HP-nya kalian masing-masing. Buka aplikasi Kahoot. Sudah masuk semua? Ada 10 soal ya. Jadi dijawab masing-masing. Cepet-cepetan, siapa yang nanti yang paling cepat berarti yang poinnya paling banyak. Nah, ini sekalian sebagai evaluasi. Kenapa? Pinnya sebentar, pinnya nanti muncul di sini. Oke, pinnya 275896. Ya, langsung masuk. Namanya pakai nama kalian masing-masing. Sudah masuk? Nggak bisa ini. Ayo. Ya. Ayo yang bisa masuk langsung masuk. Yang ada gangguan berarti nggak apa-apa. Ya. Nanti jawab manual aja. Sudah masuk? Sudah semua? Ya. Kita mulai ya. Pak Guru log ini ya. Kita mulai permainannya. Oke, soal yang pertama. Ya, loading. Langsung dilihat di layar kalian masing-masing. Soalnya, susunan atau gabungan dari berbagai komponen listrik yang saling terhubung adalah aliran listrik, muatan listrik, partikel listrik, atau rangkaian listrik. Ayo langsung dijawab. Langsung dijawab. Di situ pencet biru, hijau, nggak ada tulisannya ya. Oke. Ada 6 orang yang jawab benar, ada 5 orang yang jawab salah. Jadi jawabannya adalah rangkaian listrik. Oke, lanjut. Itu dia skornya. Sementara Saukan di atas. Lanjut soal berikutnya. Rangkaian listrik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Benar atau salah? Ayo. Ya. Baru ada 11 orang yang menjawab benar, yang lain tidak ada yang jawab salah. Tepuk tangan dulu. Oke. Siapa yang jawab paling cepat? Oke, Relisa. Lanjut soal berikutnya. Fokus ya. Berikut ini yang merupakan contoh penggunaan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu hias, lampu di rumah, lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan yang menggunakan seri. Silakan dijawab. Temannya yang HP-nya gangguan bisa bantu dengan temannya yang sebelah. Oke, ada 7 orang yang menjawab benar, 4 orang menjawab salah. Siapakah dia? Jawabannya adalah lampu hias ya. Oke, masih Relisa memimpin.
Tepuk tangan dulu. Ayo, semangat, semangat, semangat. Lanjut soal berikutnya. Benar, salah. Berdasarkan gambar di bawah ini, rangkaian yang terbentuk adalah rangkaian seri. Benar atau salah? Ini rangkaian seri atau rangkaian paralel? Benar atau salah? Seri katanya. Benar atau salah? Oke. Ya, 10 orang menjawab benar, 1 orang menjawab salah. Oke. Siapakah dia? Ini medianya tadi ya. Yang benar rangkaian apa? Rangkaian seri. Oke. Oke, Realisa masih memimpin. Lanjut. Benar, salah. Berdasarkan gambar di bawah ini, rangkaian yang terbentuk adalah rangkaian paralel. Benar atau salah? Ini, rangkaian paralel. Benar atau salah? Ayo, klik benar atau salah di situ. Oke, ada 4 orang menjawab salah, ada 7 orang menjawab benar. Yang jawabannya yang benar adalah salah. Siapakah dia? Oke, Cinta naik. Ayo, semangat, semangat. Tinggal 4 nomor. Berikutnya, kuis. Perhatikan gambar berikut ini. Rangkaian yang terbentuk adalah ini, rangkaiannya. Dia seri, paralel, gabungan, atau muatan. Ini, ya, seri atau paralel, gabungan, atau muatan. Silakan dijawab. Oke, ada 7 orang menjawab rangkaian paralel. Yang benar jawabannya rangkaian paralel. 2 orang salah, 2 orang salah. Siapa ini? Oke, Relisa naik lagi. Saukan, Feby, Cinta, Kasih. Yang lain nggak kelihatan, belum masuk di papan skor. Tapi ada nanti nilainya. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal ke-7. Perhatikan gambar berikut ini. Rangkaian yang terbentuk adalah rangkaian seri. Ini, rangkaian seri atau paralel. Benar atau salah? Seri ya. Benar atau salah? Oke, ya, jawabannya rangkaian paralel, berarti salah, ya. Oke, siapakah yang jawabannya benar? Oke, Feby naik ke atas. Mana Feby? Oh ini ya, Cinta, Kasih, Jaki, Relisa turun ke bawah. Soal berikutnya, soal ke-8. Perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Rangkaian yang terbentuk adalah rangkaian paralel. Benar atau salah? Ayo cepet-cepetan ayo. Oke, semuanya jawab benar, nggak ada yang salah dari 11 orang. Oke, Feby masih memimpin. Tepuk tangan buat Feby. Ayo berikutnya. Soal ke-9, benar kuis. Perhatikan gambar berikut ini. Yang termasuk pada gambar tersebut adalah rangkaian. Ya, ini. Rangkaian apa kira-kira? Rangkaian apa kira-kira? Ya, jawabannya adalah rangkaian gabungan. Ada berapa orang? 2 orang yang jawab rangkaian gabungan. Siapa itu? Ya, kita lihat poinnya. Oke, Jaki naik ke atas. Soal terakhir. Benar, salah. Lampu lalu lintas menggunakan sistem rangkaian seri. Benar atau salah? Menggunakan sistem rangkaian seri. Benar atau salah? Oke. Yang jawab benar berarti salah ya. Ini jawabannya adalah salah. Harusnya pakai rangkaian paralel. Oke. Siapa dia? Ayo, yang menang langsung heboh nih. Kita lihat siapa pemenangnya. Cinta juara 3. Juara 2 Feby Putri. Juara 1 siapa ini? Jaki. Oke, tepuk tangan. Oke, kita beri tepuk wow buat kelompoknya Mas Jaki ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren.
Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan. Bisa ya semuanya ya? Oke, nanti kita main game lagi di pertemuan berikutnya. Oke, perhatikan sini karena waktunya sudah mau selesai jamnya, mau pergantian jam. Nah, Pak Guru simpulkan dulu pada pembelajaran pagi hari ini ya. Jadi perbedaan rangkaian seri dan paralel adalah rangkaian seri komponennya disusun secara berurutan. Jadi dia berurutan. Arusnya mengalir sama di setiap komponen sehingga salah satu mengalami gangguan maka rangkaian itu akan mengalami gangguan semuanya. Yang tadi kalian jelaskan tadi ya. Terus pada rangkaian paralel itu disusun secara sejajar sehingga arus terbagi setiap cabang. Maka apabila ada gangguan di cabang lain, dia tidak mempengaruhi lampu yang lain. Sehingga penerapan rangkaian listrik paralel yang biasa digunakan di rumah, di gedung, atau di sekolah itu menggunakan rangkaian paralel. Jadi kalau di rumah kalian menggunakan rangkaian apa? Paralel. Biar mudah mematikan atau ada yang konslet satu, yang lain tidak bermasalah. Ada yang mau tambahkan kesimpulannya? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau begitu Pak Guru rasa cukup ya. Oke, sekarang masuk di WA-nya kalian. Pak Guru buat polling dulu. Pak Guru buat polling. Kira-kira pembelajaran pada pagi hari ini gimana? Seneng atau enggak? Oke, silahkan dipilih di WA-nya kalian masing-masing. Kalian bisa pilih senang, gembira, sedih, atau malas. Ya, oke, sudah ada yang pilih senang. Oke, lanjut. Terus ada yang sedih, ada yang males. Jangan dirubah-rubah, pilih satu aja. Pilih satu aja. Oke, ayo. Sudah semua yang bisa? Sudah, oke. Jadi ada yang jawab senang. Oh, ada yang jawab senang. Oke, masih ada. Oke, sudah? Oke, ada yang jawab senang, ada yang jawab gembira, ada yang jawab sedih. 8 orang senang, 3 orang gembira, 1 sedih. Yang lain mungkin HP-nya lagi error, nggak apa-apa ya. Tapi ada yang tertekan nggak? Tidak ada. Semuanya gembira? Gembira. Nggak. Ada yang malas? Tidak. Ada yang sedih? Ada. Mungkin sedih karena jaringannya error di HP-nya ya. Nggak apa-apa. Nanti kita main lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, Pak Guru mau bilang nanti minggu depan kita belajar tentang arus listrik, hambatan, ya pada rangkaian seri dan rangkaian paralel itu. Kita akan pelajari arusnya berapa, hambatannya berapa. Kemudian di rumah kalian jangan lupa untuk belajar, jangan terlalu main game, jangan terlalu keluar malam, jangan terlalu jalan-jalan ya. Buka bukunya, cari di YouTube, cari di internet, pelajari mata pelajaran IPA dan pelajaran-pelajaran lain. Bisa dimengerti? Bisa. Dijaga kesehatan kalian biar tetap fit dan bisa sekolah seperti teman-teman yang lain. Jangan sampai sakit karena sekarang cuacanya lagi kurang bagus. Oke, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu sebelum kalian keluar kelas istirahat. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke.